Cat lovers, kita sebagai pawaran si kucing tentu ingin memberikan yang terbaik untuk kucing kesayangan kita, bukan? Mulai dari memberikan makanan, menyediakan minuman, memberikan snack, sampai memenuhi kebutuhan mereka. Tapi, pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata tanpa kita sadari, ada beberapa hal yang justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan si kucing? Bukan karena kita gak sayang ya, justru seringkali kita melakukan hal-hal tersebut karena terlalu sayang atau menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele. Padahal, kalau terus dilakukan, kebiasaan-kebiasaan kecil ini ternyata bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan pada kucing. Nah, kira-kira apa saja kebiasaan-kebiasaan itu? Yuk langsung kita bahas 6 kebiasaan yang tanpa kita sadari bisa membahayakan si kucing kesayangan di video Rada Kucing Paw Story kali ini. Yang pertama, memberikan makanan secara berlebihan tanpa batas. Nah, siapa nih di sini yang kalau kucingnya minta makan langsung gak tega buat nolak? Padahal si kucing baru aja makan, tapi gak lama kemudian udah ngeong-ngeong lagi minta makan. Ditambah lagi mukanya kayak mules banget. Akhirnya, ya kasih makan aja lagi dah. Masalahnya, siapa sih yang gak luluh dengan tatapan mata si kucing yang besar kayak gini? Ayo, ngaku deh, aku. Meskipun rasanya nggak tega buat nolak, tapi kita harus tetap hati-hati ya cat lovers, karena memberikan makanan terlalu banyak atau memberikan kucing makan tanpa memperhatikan porsinya bisa membuat asupan kalori yang masuk melebihi kebutuhan tubuh si kucing. Soalnya, setiap kucing punya kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda tergantung pada usia, berat badan, tingkat aktivitas, dan juga kondisi kesehatannya. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan, si kucing bisa mengalami kelebihan berat badan hingga obesitas yang tentunya dapat berdampak pada kesehatan dan juga kualitas hidup si kucing. Selain itu, pemberian makanan secara berlebihan terutama dalam satu waktu juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada sebagian kucing. Jadi, bukan berarti nggak boleh ngasih makan kucing sampai kenyang ya cat lovers. Yang penting, memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan dan juga porsi yang tepat, serta sesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing kucing. Usahakan juga untuk memberikan makanan dengan jadwal yang teratur, daripada terus-menerus menambah makanan setiap kali si kucing ngeong minta makan. Karena ingat cat lovers, kucing yang ngeong minta makan belum tentu benar-benar lapar. Bisa jadi dia cuma sedang menjalankan strategi supaya kamu cat lovers, ownernya, luluh dan juga kasih mereka makan lagi dengan senang hati, alias akal-akalan mereka aja tuh buat dapetin tambahan makanan. Yang kedua, kurang memperhatikan kebutuhan air si kucing. Nah, kalau yang satu ini kadang suka terlupakan karena kita terlalu fokus memperhatikan makanannya. Padahal air minum sama pentingnya dengan makanan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh si kucing. Kucing membutuhkan air untuk membantu menjaga fungsi tubuh dan juga mencegah mereka mengalami dehidrasi. Secara umum, kebutuhan air kucing berada di sekitaran 40-60 ml per kilogram berat badan per hari. Meskipun jumlah ini bisa berbeda ya, tergantung makanan yang dikonsumsi, aktivitas si kucing, suhu lingkungan, dan juga kondisi kesehatan masing-masing kucing. Nah, masalahnya banyak kucing yang memang gak terlalu suka minum alias suka males-malesan, apalagi kalau mereka lebih banyak mendapatkan asupan air dari makanan basah. Makanya sebagai pawarens, kita perlu memastikan air bersih dan juga segar selalu tersedia untuk mereka. Kamu juga bisa menyediakan beberapa mangkuk air di tempat yang mudah dijangkau, atau mencoba menggunakan water fountain untuk membuat mereka lebih tertarik buat minum air putih. Dan jangan lupa juga air minumnya juga harus diganti secara rutin ya, karena bukan cuman air minum yang harus tersedia setiap saat, tapi airnya juga harus bersih dan juga segar. Jadi cat lovers, mulai sekarang jangan cuma memastikan bowl makanannya penuh, tapi pastikan juga bowl minumnya selalu siap untuk mereka. Yang ketiga, jarang mencuci bowl makan dan minum si kucing. Nah, kalau yang satu ini kelihatannya sih memang sepele ya, soalnya bowl kucing kan sering dipakai terus ya tiap hari. Makannya habis tinggal refill, minumnya habis tinggal isi. Alhasil ada beberapa cat lovers yang mungkin jarang banget mencuci bowl makanan ataupun minum si kucing. Padahal sisa makanan, minyak, air liur, kotoran yang menempel pada bowl bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri dan juga mikroorganisme lainnya. Kalau bowl jarang dibersihkan dan juga terus-menerus digunakan, kotoran tersebut bisa menumpuk dan juga berpotensi mengganggu kebersihan makanan maupun minuman yang juga dikonsumsi oleh kucing. Makanya usahakan bowl makanan dan minuman itu dibersihkan secara rutin. Untuk bahan bowlnya, kamu juga bisa memilih yang berbahan keramik ataupun stainless steel, karena kedua bahan ini relatif mudah dibersihkan dan juga dirawat. Dan jangan lupa cat lovers, bowl minum juga jangan sampai dilupakan buat dicuci. Walaupun isinya cuma air, bukan berarti bowl itu nggak perlu dicuci ya. Jadi mulai sekarang jangan cuma rajin ngisi bowl si kucing, tapi juga rajin mencucinya. Yang keempat, terlalu sering memberikan snack pada kucing. Siapa sih yang suka ngasih snack pada kucing sebagai hadiah? Biasanya sih tujuan kita ngasih snack ke kucing supaya bikin mereka lebih
senang, sebagai bonus, atau sekedar ingin membangun interaksi supaya hubungannya lebih dekat dengan kucing kesayangan. Tapi, meskipun begitu, pemberian snack pada kucing itu tetap perlu diperhatikan ya, cat lovers. Karena kalau terlalu sering diberikan, apalagi dalam jumlah yang banyak, snack bisa membuat asupan kalori si kucing menjadi berlebihan. Kalau dibiarkan, hal ini bisa meningkatkan resiko kelebihan berat badan hingga resiko obesitas. Selain itu, kalau si kucing terlalu sering mendapatkan snack yang memiliki rasa ataupun tekstur yang lebih menarik dibandingkan makanan utamanya, mereka juga bisa menjadi pilih-pilih makanan dan akibatnya makanan utamanya nggak mau disentuh. Makanya kita memberikan snack harus secukupnya saja sebagai cemilan ataupun hadiah, bukan sebagai pengganti makanan utama. Pastikan juga jumlah snack yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kalori, usia, aktivitas dan juga kondisi tubuh si kucing. Jadi kasih snack boleh banget, tapi secukupnya supaya si kucing tetap sehat dan juga nggak jadi susah makan. Yang kelima, memberikan daging mentah pada si kucing. Meskipun ada beberapa kucing yang suka dengan daging mentah, kita tetap perlu hati-hati ya, cat lovers, karena daging mentah bisa berisiko mengandung bakteri ataupun parasit yang dapat membahayakan kesehatan si kucing. Kalau diberikan tanpa pengolahan dan juga penanganan yang tepat, daging mentah juga bisa meningkatkan resiko gangguan pencernaan maupun infeksi. Jadi bukan berarti nggak boleh makan daging ya. Yang perlu diperhatikan adalah keamanan dan juga cara pengolahannya. Kalau ingin memberikan daging sebagai bagian dari makanan mereka, pastikan daging tersebut diolah dengan cara yang aman dan juga tetap sesuai dengan kebutuhan nutrisi si kucing. Jadi jangan cuma lihat si kucing suka atau enggak, tapi pastikan juga makanan yang kita berikan aman dan juga baik untuk kesehatan mereka. Yang keenam, tidak memberikan obat cacing secara teratur. Nah, yang terakhir nih, siapa nih yang masih suka lupa ataupun males memberikan obat cacing buat si kucing? Mungkin ada juga nih cat lovers yang mikir, kucingku kan indoor, jarang keluar rumah, ya nggak perlu obat cacing lah. Jangan salah cat lovers, kucing yang lebih sering berada dalam rumah pun tetap punya risiko terkena cacingan loh. Paparannya bisa melalui berbagai macam hal, sehingga kucing rumahan bukan berarti sepenuhnya terbebas dari risiko parasit. Makanya memberikan obat cacing tetap perlu diperhatikan sebagai bagian dari perawatan dan juga menjaga kesehatan si kucing. Mau itu kucing indoor ataupun outdoor, tapi jangan asal memberikan obat cacing ya. Jadwal dan juga jenis obat cacing sebaiknya disesuaikan dengan usia, kondisi kesehatan, gaya hidup dan juga resiko paparan parasit pada masing-masing kucing. Kalau masih bingung seberapa sering harus diberikan, kamu bisa berkonsultasi dengan dokter hewan untuk mendapatkan anjuran yang sesuai. Jadi cat lovers, jangan cuma memperhatikan makanan kucing aja, tapi perhatikan juga kesehatan si kucing dalam jangka waktu lama dan jangan juga sampai terlupakan memberikan obat cacing. Jadi cat lover, sekarang udah tahu kan? Ternyata ada beberapa kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele, tapi kalau dilakukan justru bisa berdampak pada kesehatan kucing. Mulai dari memberikan makanan secara berlebihan, kurang memperhatikan kebutuhan air minum, jarang mencuci bowl, terlalu sering memberikan snack, memberikan daging mentah dengan tanpa perhitungan, sampai lupa memberikan obat cacing. Bukan berarti kita melakukan hal-hal tersebut karena nggak sayang ya. Justru seringkali kita melakukannya karena kita ingin memberikan yang terbaik buat kucing kesayangan. Tapi sebagai parents, kita juga perlu belajar untuk memahami apa yang benar-benar mereka butuhkan, bukan hanya memberikan apa yang mereka mau. Jadi mulai sekarang, yuk lebih perhatikan lagi terhadap kebiasaan-kebiasaan kecil dalam merawat si kucing. Karena kesehatan si kucing dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Jangan sampai karena terlalu sayang, malah tanpa sadar kita memberikan sesuatu yang kurang baik buat mereka. Jadi, terus jaga kesehatan si kucing, rawat mereka dengan penuh perhatian, dan berikan kasih sayang terbaik untuk kucing kesayangan kamu. Karena kucing yang sehat dan happy, kita pun, mami, papi, power juga pasti ikutan happy. Nah, kalau cat lovers lagi cari kebutuhan untuk si kucing kesayangan, mulai dari mainan, dry food, wet food, snack, pasir, vitamin, obat, sampai berbagai macam perlengkapan lainnya, semuanya bisa kamu temukan di Radio Kucing. Apalagi di Radio Kucing kamu bisa belanja kebutuhan kucing dengan lebih hemat. Cukup gabung jadi member dan kamu bisa dapetin voucher belanja di setiap pembelian item perlengkapan si kucing. Jadi kebutuhan kucing terpenuhi, dompet pun tetap happy. So, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan kucing kamu hanya di Radio Kucing. Jika kamu punya pertanyaan mengenai kucing, jangan ragu ya untuk tulis kolom komentar di bawah ya cat lovers. Jangan lupa like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Radio Kucing. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, pow pow.